Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Fatihah yang merupakan surat pembuka di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah merupakan salah satu surah istimewa yang ada dalam Al-Quran. Sebab surah Al-Fatihah menjadi bacaan wajib yang harus dibaca dalam ibadah sholat, di mana ibadah sholat sendiri adalah ibadah inti dalam Islam. Nah, untuk yang pertama, mari kita simak bersama bacaan dari surah Al-Fatihah berikut dengan terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Subhanallah, mari kita lanjut untuk pembahasannya. Untuk yang kedua yaitu nama lain dari surah Al-Fatihah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, surat Al-Fatihah mempunyai 3 nama lain. Nama tersebut diantaranya Ashabul Masani yang artinya 7 ayat yang berulang-ulang. Asy-Syifa yang artinya penyembuh atau penawar segala racun. Dan Ar-Ruqyah yang berarti doa yang diperuntukkan agar mendapatkan perlindungan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dari ketiga nama tersebut, dari riwayat yang lain, yaitu dari Imam Bukhari, surat Al-Fatihah dinamakan juga Ummul Kitab lantaran penulisan dalam mushaf Al-Quran dan permulaan pada bacaan sholat dimulai dengan surat ini. Sekarang yang ketiga, yaitu tentang kandungan surah Al-Fatihah. Melihat banyaknya nama lain yang disematkan untuk surah Al-Fatihah, menandakan jika surah ini amat dimuliakan. Adapun ketujuh ayat dari surah Al-Fatihah mencakup intisari dari Al-Quran, yaitu ayat ke-1 dan ke-3 menerangkan mengenai segala sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayat kedua menerangkan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penguasa alam yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Ayat keempat menerangkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui dan menentukan hari akhir saat kiamat datang nanti. Ayat kelima menerangkan bahwa tidak ada zat yang pantas untuk disembah dan dimintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada pula zat yang bisa menandingi kuasanya. Dan ayat ke-6 serta ke-7 berisikan tentang petunjuk agar manusia selalu menjauhi segala larangan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa hidup di jalan yang benar. Baik, selanjutnya pembahasan yang keempat, yaitu tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Sebagai surat pembuka dalam Al-Quran, mempelajari surah Al-Fatihah adalah wajib dan berikut beberapa keutamaannya. Keutamaan yang pertama, surah Al-Fatihah mengandung intisari dari Al-Quran. Surah Al-Fatihah dinamakan sebagai Ummul Quran karena surat ini mencakup seluruh tujuan dalam agama. Keutamaan yang kedua, sebagai obat penyembuh, surah Al-Fatihah memiliki keutamaan dapat menyembuhkan penyakit, sehingga disebut sebagai Asy-Syifa yang berarti obat.
Dalam kitab Fadu'il Suwarwa, ayat Qur'aniyah, karya Said Muhammad Sa'ad Ibnu Alawi Al-Idrusi, dijelaskan bahwa Abdul Malik Umair mengatakan, surah yang menjadi pembuka dalam Al-Quran adalah obat segala sesuatu, dan surah tersebut adalah surah Al-Fatihah. Dan keutamaan yang ketiga, yaitu sebagai syarat sah solat. Surah Al-Fatihah memiliki keutamaan menjadi syarat sah atau tidak sahnya solat seseorang. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah solatnya orang yang tak membaca surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Muslim. Sekian dahulu pembahasan dari surah Al-Fatihah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semoga pembahasan tersebut bisa menjadi keberkahan bagi kita bersama.